Bupati Kuningan Pak Acep Purnama dan Wakil Bupati Kuningan Kang Rido. Selamat datang di ruangan saya di pojok DPR. Sehat Pak? Sehat, alhamdulillah. Dari Kuningan jam berapa? Jam 11 dari saya. Kang Edo? Saya jam 11. Satu rombongan apa enggak? Enggak, jadi ada acara dulu saya di Hancaran. Oh. Ya, terima kasih sekali lagi, dan kita ingin mendengar tentang Kuningan. Pak Acep, kira-kira tahun ini apa nih program prioritas untuk Kuningan? Pembangunan Kabupaten Kuningan yang saya laksanakan dalam rangka menunjang visi misi Kabupaten Kuningan maju, makmur, agamis, penunjang berbasis desa, di mana titik tahun ketiga kepemimpinan saya bersama Pak Wakil Bupati tentu saja sedang merumuskan fokus kepada 3 hal: pendidikan, kesehatan, dan peningkatan daya beli. Di mana itu semuanya parameter IPM, pencapaian IPM. Saya menyadari IPM Kuningan masih di bawah rata-rata nasional dan provinsi, sehingga kita mengarahkan kepada seluruh SKPD untuk fokus dalam rangka peningkatan ketiga parameter tersebut. Kuningan juga kan dikatakan kabupaten apa, konservasi. Konservasi ya, Gimana itu itu? semasa kepemimpinan Pak Ang pernah mendeklarasikan sebagai kabupaten konservasi, dan itu kita sudah sepakat hingga saat ini Kuningan selalu menyuarakan kabupaten konservasi. Oke, berarti kan ada Mudah-mudahan ke gunung, depan bisa kita formalkan. ada gunung Ciremai, dengan berbagai macam waduk Potensi, keindahan alamnya, ya kan? Sehingga ke depan ya nggak bisa dong Pak bikin industrialisasi di Kuningan. ada beberapa dari tata letak atau geografisnya dimungkinkan untuk jadi kawasan industri, sehingga saya sedang berusaha untuk menyesuaikannya dengan rencana tata ruang wilayah Oke. RT RW kami. Namun sudah 3 tahun ini agak terlambat sehubungan dengan harus ada penyesuaian dengan RT RW Provinsi Jawa Barat yang juga sama-sama belum selesai. Ya. Nah, mohon dukungan dari Pak Ono sebagai DPR RI. Ya, harus segera, karena ini Kalau dari pemerintah pusat ada proyek strategis nasional nggak yang melibatkan Kuningan? proyek strategis nasional di Kuningan, pembangunan waduk Kuningan atau waduk Cileweng namanya. Cileweng. Ya, terletak di ujung timur Kuningan, tepatnya di Kecamatan Ciberem, dan itu mengakibatkan ada 6 desa, tapi 1 desa yang namanya Kampung Sari itu harus kita relokasi. Ya. Dan di situ mungkin letak permasalahan yang hingga saat ini harus kami selesaikan. Dan alhamdulillah bulan kemarin penyelesaian terkait dengan pembayaran ya tanah, lahan, tegakan bangunan hampir 99% selesai. Tinggal menurut rencana kami terkait dengan pembangunan waduknya, saya optimis itu sudah mencapai, boleh katakan 100%. Bahkan rencana Pak Presiden, Pak Jokowi akan segera meresmikan di tahun ini, entah bulan apa. Saya juga mendengar kan ada proyek strategis nasional yang sudah dibuat oleh Bappenas. Betul. Ciayu Majak Kuning plus, Ya. kan? Subang, Ya. Sumedang. Sumedang. Nah, misalnya ada pembangunan Jati Gede mungkin sudah duluan, Ya. terus ada jalan tol Cisundawuh, Ya. lalu ada Patimban, Betul. ada Kertajati, Ada Indramayu Rebana. saat ini sedang mulai mempersiapkan pengembangan dari petrochemical. Ya. Nah, sehingga kira-kira membangun Ciayu Majak Kuning ini kan menjadi sebuah pusat pertumbuhan ekonomi baru, Pak. Betul. Berarti tentunya Kuningan ini harus siap ini. Ya. Ya, Om Edo. Waduh, mana itunya Pak? Mohon maaf ini karena mic-nya baru 2 ini. Om Edo ini masih muda ini. Ya, alhamdulillah masih 39 9 tahun. tahun. Berarti terpilih menjadi wakil bupati Usia 37 ya, kalau nggak salah ya. 37 tahun. Saya nyalon wakil bupati 30 tahun, Pak. Nah, itu lebih luar biasa lagi gitu kan. Tapi nggak jadi kan Nggak gitu. jadi. Nah, emang Om Edo ini kan terpilih. Nah, kira-kira apa nih potensi Kuningan dari sisi muda nih?
yang perlu dikembangkan nih, Om Edo? Kalau saya sih sebetulnya melihatnya gini ya Mas ya, karena Kuningan itu memang membutuhkan adanya sebuah generasi yang sanggup ikut serta dalam membangun pembangunan, nah, peran serta. Kita juga harus mampu bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Karena di Kabupaten Kuningan itu biasanya lulus sekolah langsung ke Jakarta, Mas. Iya. Langsung jualan, ikutan sama saudara-saudaranya. Jualan bubur. Jualan bubur. Dan semuanya berhasil, sukses di Kabupaten Kuningan. Betul. Nah, tapi permasalahannya di Kuningannya sendiri nggak ada tukang burjo. Iya. Nah, gitu kan. Nah, makanya saya selalu mengedepankan, dan ini juga kan amanat dari partai juga, bahwa kita harus bisa mengembangkan UMKM dan lain sebagainya. Makanya ini juga saya sedang laksanakan, sedang garap di bidang itu. Supaya bisa membuka lapangan pekerjaan buat anak-anak muda. Kalau anak-anak mudanya bisa punya pekerjaan di Kabupaten Kuningan, ya saya harap mereka tidak begitu cepat memutuskan langsung pindah ke Jakarta. Karena kalau anak mudanya dari Jakarta semua, di desanya kosong, Mas. Iya. Nah, jadi adanya dana desa tidak bisa dimanfaatkan oleh pemuda. Sekarang tingkat pengangguran berapa persen? Ya, dan secara pastinya sih saya belum ini ya Mas ya, tapi yang paling jelas kita harus bisa memberikan kesempatan bagi para pemuda ini untuk bisa berdaya di daerahnya sendiri, karena kita sangat membutuhkan itu. Iya. Kalau destinasi wisata sudah digarap oleh misalnya pemuda-pemuda Karang Taruna, Ya, itu sudah alhamdulillah, berjalan belum? sekarang ini di Kabupaten Kuningan Karang Taruna desanya sangat aktif untuk bisa membantu kepala desanya untuk bisa membuka ruang untuk kabupaten pariwisata. Tapi ya kembali lagi kepada ke wilayah Kabupaten Kuningan itu sendiri. Jadi Ya. saya berharap seperti yang kita dapatkan juga di daerah lain, ada stasiun kereta dan lain sebagainya, karena kita ini di 27 kota kabupaten satu-satunya yang nggak punya peron kereta api mungkin di Kuningan aja, Mas. Nah, jadi untuk akses masuknya ini sangat dibutuhkan untuk bisa membuka peluang-peluang pariwisata. Kalau kereta sih dari dulu juga memang nggak ada kan? Nah, itu nggak ada. Karena Berharap digantikan juga ada. oleh kereta yang ditarik oleh kuda, ya kan? Ya, harapan kita sih ada bisa membuka. Jadi segala macam potensinya bisa dibuka kalau ada akses masuknya. Saya lihat kan ada beberapa lokasi wisata ya, di mana pemuda itu kan menyiapkan spot foto, Ya, ya kan? Instagramable. Terus ya Instagramable, Nah. ya kan itu. Nah, terus yang foto di situ harus pakai jasa dari Ya. para pemuda. Nah, itu kan cukup bagus tuh iya. untuk bisa ekonomi di kalangan para pemuda itu tumbuh. Iya. Nah, kalau bubur kan di mana-mana tuh, di Indramayu Benar. saja tempat saya itu tukang buburnya dari Kuningan, Pak Aceh. Dari Mas. Apa tuh? Sukses semua itu, Mas. Bubur rokok Indomie. Bubur, rokok, Indomie, ya kan? Nah, sekarang kan sudah banyak juga tuh warung-warung ataupun restoran yang konsepnya seperti itu ya. itu kan, abnormal, Ya. gitu kan? Jadi sebenarnya potensinya sangat besar. Nah, terus Pak Acep terkait dengan infrastruktur gimana, Pak? Terkait dengan infrastruktur memang kami dulu membangun infrastruktur ya dalam rangka dengan satu konsep bahwa dalam infrastruktur yang baik akan menumbuh kembangkan sektor-sektor yang lainnya termasuk ekonomi, sosial dan lain sebagainya. Infrastruktur yang sudah terbangun di Kuningan sejauh 840 km, Mas. Yang kami agak kerepotan tentu harus dipelihara. Oke. Kalau pembangunan jalannya saja sih mending, Mas. Ya, Namun yang pemeliharaannya. perlu pemeliharaannya. Tapi sehubungan dengan tata letak Kabupaten Kuningan juga berbukit-bukit bergunung-gunung dan ada juga 6 kecamatan yang sudah memang sering terjadi karena labil, geografis dan juga masuk dalam lempengan gempa, Ya. sehingga itu harus ada penanganan yang lebih seksama. Tahun ini ada 58 kebencanaan berupa tanah longsor, jalan amblas, retak dan lain sebagainya. Kemarin banjir nggak kan? Banjir alhamdulillah sekarang tidak terjadi. Ya. Nah, hanya maklum sekarang lagi zaman medsos, banjir sedikit aja meluap ke jalan aja Ya, kelihatannya besar gitu. Kalau sekarang itu kan ada refocusing anggaran Ya. terkait dengan pemulihan ekonomi Betul. nasional dampak COVID. Betul. Nah, di Kuningan seperti apa, Pak, terkait dengan Tahun kemarin penanganan COVID ini? Kami refocusing, kami serius menangani COVID ya. Alhamdulillah bisa berjalan dengan baik. Bahkan Kabupaten Kuningan selalu dalam kondisi terkendali ya. Update data juga kami lakukan. Untuk tahun ini kami sedang membahas refocusing ya. Namun saya berharap sekali apa yang kami
usulkan yang terefocusing itu, ya itulah sebaik-baiknya yang kami rencanakan. Itu bentuknya bantuan kepada masyarakat secara langsung atau gimana? Kami alihkan pertama jelas program penanganan COVID, di dalamnya ada juga bantuan sosial untuk masyarakat, bantuan sosial untuk masyarakat berupa pemberian tunai langsung melalui dana desa, atau yang oleh kami, kalau kami dari pemerintah daerah biasa melalui sembako. Sembako. Kalau misalnya proyek-proyek di Kuningan nih Pak, taruhlah misalnya proyek yang skala kecil, bisa nggak sebenarnya itu Refocusing? bukan dipadat karyakan pengerjaannya untuk bisa juga mereka ini kan Ada bergeliat sebagian nih proyek ekonominya. dipadat karyakan. Kami memiliki program Gerbang Simas, gerakan pengembangan dan pembangunan bersama-sama masyarakat, Iya. di mana kami hanya memberikan material sesuai dengan kebutuhan, namun juga kami berikan HOK, ya, Apa tuh hak? upah. Walaupun nilainya mungkin tidak seperti upah pada umumnya, tapi alhamdulillah masyarakat menyambut baik. Ya, namanya program Gerbang Simas, gerakan pengembangan dan pembangunan bersama masyarakat. Oke, cukup bagus itu. Nah, kalau status Kuningan sendiri sekarang zona apa ya? Zona kuning, Mas, aman. Zona kuning ya. Berarti saya Karena dan kami zona merah hanya 1 minggu, Mas. Oke. Namun itu juga mungkin ya mungkin ada kesalahan atau update data yang. berarti sekarang masyarakat bisa secara Saya luas sudah mengunjungi Kuningan. Pak? mengeluarkan surat edaran Bupati terkait penerapan PPKM berskala mikro, ya, dengan memberikan keleluasan pada masyarakat asal tetap protokol kesehatan kita jalani. Semua kegiatan, hajatan, keagamaan, sosial, aktivitas di masyarakat diizinkan, hanya kita batasi dengan waktu dan pengawasan yang ketat. Oke. Sekarang destinasi wisata pengunjungnya sudah mulai meningkat Di lagi nih Kuningan bagaimana? terpengaruh pada saat PSBB. Oh yang, lokal. yang pertama itu? Yang pertama. Tapi Ya. untuk tahun ini alhamdulillah geliat Oke. wisata di Kuningan sudah mulai lagi. Dan sesuai dengan targetan visi kami, misi kami ingin membangun 100 desa dari 361 desa menjadi desa yang memiliki keunggulan, dan diantaranya 25 desa wisata. Saya mohon Oke. dukungan juga, karena kemampuan keterbatasan kami, namun kami semangat memiliki potensi bentang alam yang masih original dan Ya. masih bisa diolah. Berarti pas itu Pak. Ketua Umum kita Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri itu kan menginstruksikan Betul. membangun dari desa, ya kan, kekuatan bangsa kan, atau kekuatan nasional itu harus diawali dengan Desa. desa. Nah ini terkait nih isu yang belakangan ini mencuat di Kuningan nih, berita-berita yang terkait dengan bupati dan wakil bupati. Ya dua-duanya kebetulan ada di sini nih. Nah coba gimana nih supaya teman-teman nih, kawan-kawan nih tahu nih. Ternyata kan saya yakin nih nggak bener nih. Ya karena dua-duanya ada di sini nih. Gimana Pak Cep? Ya, terima kasih lah ya. Satu hal, kewajiban saya sebagai kader partai dan Pak Wono sebagai ketua DPD kami, ya, tentu saja kami ingin membuktikan kepada masyarakat bahwa kami yang diberikan kepercayaan oleh partai dan disambut baik dengan dukungan dari masyarakat, tentu harus kami laksanakan dengan baik-baik. Adapun kalau terjadi kemarin adanya misunderstanding, ya, kesalahpahaman, ya mungkin itu bisa terjadi, tapi sore ini sama-sama kami berjanji kepada partai, kepada masyarakat, bahwa akan kami perbaiki. Adapun misunderstanding kami, karena itulah ada isu-isu yang tidak benar di antara kami berdua, dan semuanya barusan kami sudah utarakan bahwa itu semuanya tidak benar. Oke. Kang Edo, Ya, bagaimana Kang Edo nih? Kemarin sempat viral itu, gitu ya. mengembalikan mobil, mengembalikan rumah. Waduh, ini Ya. coba gimana ini? Ya, yang pertama saya pasti mohon maaf sama semua, karena itu juga mungkin salah satu sikap yang tidak boleh dicontoh oleh siapapun juga. Tapi mudah-mudahan dengan kejadian kemarin juga bisa memberikan sebuah pembelajaran buat kita semua, bahwa yang namanya komunikasi dan saling percaya itu dibutuhkan untuk bisa menjalin pemerintahan yang baik. Dan sesuai dengan apa yang sudah diamanatkan kepada saya sebagai wakil bupati, yang harus bisa
memberikan atau juga bisa mengkoordinasikan setiap SKPD dan lain sebagainya. Tanggung jawab kita sebagai pengendalian dan pengawasan di daerah. Mudah-mudahan saya bisa menjalankan tugas dengan baik dan juga bisa memberikan yang terbaik sehingga ya kita semua bisa merasakan manfaat dari baiknya pemerintahan kita. Ya, kembali lagi saya ucapkan terima kasih ke Mas Ono selaku Ketua DPD yang telah memfasilitasi kita berdua sehingga ya insya Allah nanti miskomunikasi itu tidak lagi terjadi.